Ya, jadi kalau berkenan dengan penggunaan media sosial ya, eh, sekarang ini kita itu berada dalam sebuah dunia yang dikenal dengan istilah desa global. Di dunia ini seperti semacam sebuah desa kecil. Ya. Kenapa? Karena itu semua terhubung dengan internet. Internet itu membuat seluruh dunia itu informasi yang sedang terjadi di belahan dunia manapun kita bisa tahu seketika di sini. Apa yang terjadi di sini itu bisa diketahui oleh dunia lain. Nah, informasi itu salah satu yang membuat informasi itu beredar cepat adalah media baru, new media. Jadi new media itu antara lain adalah media sosial salah satunya. Ya. Jadi media sosial jejaring sosial itu begitu dalam. Jadi kadang-kadang ketika kita membuat status tertentu, kita merasa bahwa kita sudah hapus. Padahal itu tidak, itu tersimpan, itu bisa didapatkan kapan saja. Itu yang orang sering katakan bahwa jejak digital. Jejak digital itu sampai kapanpun tetap akan kelihatan. Jadi hari ini pengguna media sosial di seluruh dunia itu sekitar 40% dari populasi dunia hari ini. Termasuk kita di Papua hari ini, juga dari orang kecil sampai besar itu semua memiliki media sosial. Media sosial itu ada Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang sulit dikontrol. Ya. Hari ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia itu setiap tahun mengeluarkan data berita hoax yang beredar di media sosial. Jadi tahun 2021 itu ada sekitar 200 lebih berita hoax. Itu macam-macam, ada berita hoax tentang pemerintahan, ada berita hoax tentang COVID. Ini beredar begitu cepat. Nah, tapi dari semua berita hoax yang disebarkan, itu sebagian telah terverifikasi. Banyak orang telah masuk bui, dipenjarakan. Apalagi berita-berita itu berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang menyerang orang, berita-berita yang bermotif sara ya, suku, agama. Ini jadi yang saya mau katakan adalah sesungguhnya etika dalam media sosial, bermedia sosial itu mestinya juga harus sama dengan etika dalam dunia nyata. Kita mungkin dalam dunia nyata kita pasti akan berpikir bagaimana saya harus berbicara kepada orang tua, kepada teman, kepada pimpinan, kepada bawahan. Tapi media sosial itu menjadi sebuah ruang brutal, ruang yang tidak ada etika dalam penyampaian komunikasi, penyampaian informasi. Ini yang sebenarnya memang peran kita untuk melakukan literasi media. Bagaimana orang menggunakan media, bagaimana orang menggunakan media sosial. Kalau media sosial ini sudah menjadi sebuah ruang yang terbuka, ruang yang siapapun boleh mengatakan apa saja, ini kemudian tidak akan terkendali. Karena itu sekarang kembali kepada keluarga, kepada pribadi kita menganggap bahwa dunia media sosial, dunia maya itu adalah sama dengan dunia nyata. Karena itu ada etika-etika komunikasi dengan siapa kita berbicara. Ini tugas berat kita bersama. Tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat, LSM, media dalam arti wartawan. Gitu. Kemudian satu hal yang penting juga adalah masyarakat ketahui bahwa dengan internet hari ini berbagai macam data informasi itu beredar cepat. Penipuan juga merajalela dalam internet. Ya. Jadi kalau kita juga tidak selektif mengelola data, membaca berita atau tidak paham, itu juga akan sulit. Jadi salah satu contoh misalnya sekarang ini ada beberapa data yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, antara lain itu misalnya soal kejahatan daring. Jadi ada banyak situs-situs penipuan dengan mereka sebut daring catfishing. Nah, itu artinya saya lupa namanya itu. Itu semacam bisnis yang ditawarkan di internet. Jadi ini harus dipastikan, harus dicek perusahaannya baru atau tidak. Apakah misalnya
Kalau terkait dengan keuangan, ini harus dicek di lembaga-lembaga resmi keuangan apakah mereka terdaftar di sana atau tidak. Nah, jadi itu tadi artinya kembali bahwa tidak seluruh data informasi yang disajikan di internet itu segala sesuatu itu benar, itu belum tentu. Jadi verifikasi data, mengecek kembali ke lembaga-lembaga resmi pemerintah untuk memastikan apakah itu benar atau tidak. Terus kemudian hal lain juga yang kita ikuti itu semacam komoditi ilegal. Jadi banyak komoditi ilegal juga disebarkan di media di internet, sehingga itu kalau masyarakat tidak selektif, masyarakat tidak mengerti, itu tertipu, dan ini sudah terjadi banyak kasus. Terus kemudian hal lain yang mungkin juga perlu adalah orang sebut dengan clickbait. Itu artinya media massa juga hari ini memproduksi berita judul yang menarik orang untuk membaca, tapi sesungguhnya isinya tidak sama dengan judul yang mereka tulis gitu. Jadi ini kan disebarkan melalui media sosial, lalu kemudian kita terpengaruh. Jadi media itu juga kita harus cek kredibilitas media. Bagaimana cara kita mengecek kredibilitas media? Salah satunya adalah kita memastikan media itu punya badan hukum tidak, punya struktur redaksi tidak. Terus kemudian media itu baru atau lama. Nah, jadi ini juga kita harus cek. Lalu penulisnya jelas tidak? Nama penulis itu ada di dalam box redaksi atau tidak? Jadi intinya saya mau katakan bahwa internet, media sosial itu terlalu dalam. Banyak hal yang orang bisa lakukan. Jadi yang paling penting adalah yang pertama, tidak semua yang orang sebarkan melalui media itu penting bagi kita, penting bagi orang lain, dan tidak semua harus di-share. Jadi kita pastikan kebenaran, kredibilitas informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita harus lakukan adalah kita tidak menyebarkan berita-berita yang tidak kita saksikan, yang tidak kita lihat, yang mengandung sara, unsur-unsur sara. Jadi suku, agama, menyerang pribadi, fitnah. Ini ada hukumnya, undang-undang ITE tentu bisa diproses. Ini yang kedua. Jadi sebelum kita menuliskan sesuatu, itu kita harus pikirkan matang-matang. Apa dampaknya dari apa yang saya tulis ini? Apa pengaruhnya pada saya, dampak kepada orang lain? Apakah orang lain akan marah atau orang lain akan senang? Apakah orang lain yang tersinggung? Ini harus diperhitungkan benar-benar. Lalu yang ketiga adalah kadang-kadang kita tidak memperhitungkan soal etika seperti yang saya katakan tadi. Jadi etika di media sosial itu juga mestinya kita, media sosial dalam arti dalam menulis komentar atau memposting sesuatu, itu juga mesti ada etika, baik dalam grup WA kita komunikasi. Ini kita jaga, jadi menjadikan etika di ruang maya itu sebagaimana etika yang kita jaga dalam ruang nyata. Itu yang yang ketiga. Jadi yang keempat adalah literasi media, pemahaman penggunaan media itu harus digerakkan dari semua pihak. Jadi pers juga ikut membangun literasi media, kami pemerintah pasti, Kominfo juga pasti akan melakukan langkah-langkah itu ke depan. Terus kemudian akademisi, terus sekolah, aktivis, LSM, ini mesti harus dibangun. Karena memang media itu penting, media sosial itu sebagai sarana untuk informasi, komunikasi, publikasi. Tapi pada saat yang sama juga dia memiliki dampak yang buruk. Ini ada banyak penelitian, jadi terutama media sosial itu banyak riset yang telah dilakukan itu dari luar negeri maupun dalam negeri, itu menunjukkan bahwa sebenarnya antara dampak positif dan negatif penggunaan media sosial itu beda-beda tipis. Ya, gitu. Jadi dua-dua ini akan berjalan seiring, karena itu semua kembali kepada kita semua. Gitu. Jadi saya kembali bahwa intinya adalah kita semua sedang berada dalam sebuah dunia yang kecil. Jadi global village, jadi desa global. Di dalam desa global ini bagaimana kita menjaga etika tadi, bagaimana kita memfilter semua informasi kita dapatkan, dan kita menahan sesuatu sebelum kita sampaikan atau sebelum kita share dengan orang lain. Kita memastikan informasi yang benar.
Ini yang terus harus kita bangun. Kalau tidak itu, ini sulit dikendalikan.